Halo juga untuk teman-teman semua. Selamat malam. Welcome to the live on Sunday. Ya. Ini kali ini kita mau bikin, ya kayaknya ayat tadi lupa di ini. Oke nanti. Kita akan bikin spaghetti kearifan lokal. Ya kita akan menggunakan ikan. Ya, spagettinya kita pakai spaghetti. Ini suara oke? Bisa cek suara yang sudah. Oh, halo. Ada Chef Abe. Apa kabar nih? Ada di Malaysia atau ada di Jakarta? Nih biasa lagi Jakarta terus. Jadi ini kita akan buat spaghetti chili fish ya. Ini jadi kita akan bikin menggunakan spaghetti. Ya ini mau pakai pasta lain juga boleh ya. Mau pakai fettuccine yang lebih flat, mau pakai pappardelle yang lebih lebar, mau pakai angel hair yang halus, boleh ya. Ini kita akan bikin untuk spaghetti dan ikannya kita akan pakai ini ikan dori ya. Jadi ikan yang ada lah yang umum ya. Dori datang frozen tapi kita chilled ya. Potong lebar. Ya, ini datangnya frozen jadi tinggal ditaruh di kulkas 1 malam kemudian lumerkan ya. Jadi kalau melumerkan sebaiknya dalam kulkas 1 hari. Terus kita akan pakai untuk ininya adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Ya, ini saya pakai 3, pedas sedang. Kalau mau dibikin lebih pedas bisa 5, 7, 9 ya. Tergantung lah ya. Ya pokoknya sesuaikan ya. Terus ini ada parmesan cheese, peterselie, nanti kita cincang. Nah ini yang saya bilang, jadi ini kita akan pakai daun kari ya. Ini jadi mungkin yang belum tahu, ini daun kari atau daun laksa ya, kalau di Melayu dipakai buat bahannya untuk bikin laksa. Di kita mungkin Aceh banyak pakai juga untuk ayam tangkap. Ini menggunakan daun kari ini ya. Jadi nanti ini kita ambil aja. Jadi ini datangnya fresh. Di pasar ada sekarang ini udah banyak ya. Kemudian kita ambil aja ini ya. Seperti ini. Ini kalau misalnya kita belinya banyak bisa disimpan di freezer, nanti tinggal dikeluarin. Ya, ini nanti kita akan siapkan. Kemudian ya ini ikannya. Ini saya nyalakan dulu airnya. Jadi ikannya ikan dori. Ya nih. Ya atau mau pakai patin juga boleh. Ya, pokoknya file yang sukanya lah. Dapat snapper boleh, kakap boleh ya. Tuna juga boleh ya. Lele juga boleh ya. Ini kita bebas ikannya apa aja. Kemudian ini kita akan gunakan tepung protein sedang. Kemudian breadcrumb, Japanese breadcrumb. Ya, ini pangko keras namanya. Dan ini telur kocok biasa. Ya, jadi ini ikannya akan kita breaded. Ya, sebelumnya. Kalau nggak ada daun kari, penggantinya apa ya? Kalau nggak ada ya nggak usah pakai gitu ya. Mau pakai basil juga boleh nanti kalau misalnya mau kalau kemangi ya, kemangi boleh. Cuma nanti rasanya beda ya. Tapi tetap enak. Tapi tetap enak ya. Ya ini kita akan bikin ini kita kasih air panas ya. Usahakan ini sekitar 100 gram. Jadi untuk 1 porsi biasanya kalau porsi main course 100 gram. Kalau porsi appetizer biasa lebih kecil, lebih sedikit. Ini kita kasih garam. Ya, nggak usah dikasih minyak ya. Ini kita taruh aja, jangan dipatahin. Nanti dimarahin orang Italia. Ya, kapan merebus spaghetti harus pakai minyak dan kapan tidak memakai minyak? Jadi ngerebusnya nggak usah pakai minyak. Nanti tinggal kalau udah selesai bisa ditambahkan minyak seandainya mau disimpan. Ya, kalau misalnya enggak, berarti nggak usah dikasih apa-apa. Nanti udah langsung tinggal kita tumis ya.
dengan minyak. Jadi tolong coba. Ya, ini kita rebus 6 menit ya. Saya pasang timer dulu, timer. Ya, kita pasang 6 menit itu package-nya. Jadi kalau buat kita biasanya sekitar 7 menit ya. Ya, 7 sampai 8 menit. Supaya dia sedikit lebih daripada al dente. Kalau orang Indonesia biasanya kita senangnya lebih matang sedikit. Ya. Ya. Jadi jangan dipatahin, oke? Kalau dipatahin tuh nanti marah deh, sama kayak kita masak mie terus masak mie dipotong-potong. Ya. Kalau mau yang pendek, pakai penne, penne pasta, rigatoni. Ya. Ini sekarang kita cincang bawang putih. Ya, ini kayak seperti garlic butter ya, tapi ini kita akan menggunakan nanti kita akan menggunakan evaporated milk. Saya taruh di kulkas dulu evaporated milknya. Ya, ini udah. Jadi bukan krim ya, Chef? Bukan krim ya. Nanti kalau mau pakai krim boleh. Kalau evaporated milk dia lebih kayak susu dan krim ya gitu ya. Nah ininya bisa kita kasih, bisa dicincang, bisa di slice. Ini kita cincang aja semua dulu, biar enak. Ya semoga semua sehat-sehat semua ya. Jadi lagi hujan-hujanan juga nih, mungkin teman-teman yang kena banjir ya, semoga cepat surut. Oke, ini kita ya, di slice aja, dicincang aja, sorry. Nanti di save di... Ya, nanti kita save, resep juga kita akan save barengan dengan kita save ininya, videonya. Terus kemudian kita ini slice. Tadi pakai ikan apa? Chili ya, hot chili. Ikan bebas, mau pakai ikan dori, ikan kakap, ya, macam-macam ikan boleh. Ini saya Salmon boleh ya? salmon juga boleh, tapi salmon sih, kalau salmon jadi jangan di breaded kalau salmon gitu. Nah kalau ini kita pakai ikan-ikan yang kira-kira enak buat di breaded, biasanya kerapu, kakap, Di breaded tuh diapain, Chef? ditepungin ya, tepung panir. Ya, namanya breaded. Kengken nih. Ada Chef Agus. Kapan nih melalui ke Jakarta? Ya kok melalui ke Jakarta, kita yang mesti melalui ke Bali ya. Sukses selalu. Pencinta rebahan Indomie. Oke. Ya, ini kita diaduk-aduk aja. Ya biasanya yang sering kita dapat itu dikasih minyak di sini ya. Sebenarnya nggak perlu gitu ya. Minyak itu nanti setelah matang baru kemudian di Minyak ya? minyakin gitu ya. Kalau misalnya mau disimpan, tapi kalau mau langsung dimasak nggak usah diminyakin. Langsung kita masak bumbunya, kemudian kita siapkan ya. Langsung ditumis bareng dengan sausnya gitu. Nah, setelah ini kita breaded dulu ya. Ini untuk tepungnya bisa kita berikan. Chef, daun apa yang baru dicop? Ini peterselie. Ini kita bisa kasih chili cabai bubuk ya. Ini cabai bubuk. Ini banyaknya juga bebas ya. Paprika, Rebus pasta, bubuk paprika. Bubuk pasta ikut sama aturan mainnya aja. bungkusnya? Ya kalau bungkusnya ternyata habis. Bisa ambil lagi nanti paprikanya. Ya apa nih nanti kita kasih. Ini kasih oregano sedikit. Chef, rebus pasta sesuai bungkus dong. Ya rebus pasta sesuai bungkus itu 6 menit ya. Kalau sesuai bungkusnya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin supaya dia Lebih lodo. sedikit lebih lodoh, nah itu dikasih biasanya tambahin 1 atau 2 menit.
Kalau dia ini namanya al dente kalau misalnya dia. Yang pasti pastiin airnya juga banyak ya, jangan sampai airnya sedikit. Nah ini udah, ini kita berikan garam. Ya, sedikit garam di sini. Ini kita bisa sedikit kasih garam di ikannya. Chef, tepung yang putih tadi apa? Tepung terigu ya. Ya ini kita kasih garam aja. Ya. Nah ini kemudian kita dicampur. Ini tadi oregano, chili powder, paprika sedikit ya. Sama merica hitam. Perlu pakai soda nggak, Chef, untuk ikannya? Nggak usah pakai soda. Ya. Nah ini kita kasih tepungnya dulu. Ya, semua sisi. Ini kemudian satunya lagi. Ya, ini kita ya. Nah, sesudah ini baru kita masukkan di kocokan telur. Salam dari Binjai. Salam juga. Ya, ini jadi nah, pastikan dia tercover benar-benar dengan telurnya ya, supaya ini nanti dia membuat dia jadi moist nanti ya. Nah, baru masuk ke breadcrumb. Protein apa ya? Tepung protein sedang. Ya, ini basicnya bisa kayak dibikin fish finger ya. Misalnya mau ayam apa ikannya nggak mau nggak mau besar-besar, bisa ikannya dipotong finger ya. Aku si Boy. Kabar Pak Boy? Salam dari Jogja. Oh, Pak Boy lagi Jogja. Bukan orang. Oh, orang lain. Kirain Pak Boy lagi Jogja. Oke, ini kita jadi seperti ini. Ya. Tidak, Chef. Ya. Jadi nanti tinggal kita goreng ya. Nah, ini udah 7 menit. Nanti kita ambil sebentar, saya cuci tangan dulu. Ya. Ya, nah ini kemudian kita sisihkan dulu ini. Salam dari Manado. Salam-salam. Apa kabar semua Manado? Ya, ini jadi kalau misalnya kita cek ya. Kalau 6 menit itu dia ya, ini juga nih masih ada putihnya sedikit ya. Ini berarti namanya al dente. Kalau orang Itali segini. Kalau kita tambahin lagi sedikit ya. Biar sedikit aja, karena nanti juga kita akan masak juga ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita tambahin sedikit aja ya. Terus kemudian kita taruh di saringan ya. Nah, airnya jangan dibuang ya, karena kita pakai untuk nanti misalnya kita perlu, misalnya terlalu kental mau dicairkan ya, ini pakai air rebusan dari pastanya ya. Nah, ini dia basically sekitar ini cuma air sama garam aja ya. Salam dari Vienna. Oh, jauh sekali. Oke, ini nanti buat kita buat pastanya ya. Nah, ini sekarang kita goreng dulu ya, atau kita nanti dulu kita bikin sausnya dulu ya. Jadi seperti ini. Dari Bu Titi, Chef. Kabar Bu Titi? Ya, kalau misalnya ini kita ini biasanya kalau untuk yang breaded ini atau tepung panir ini biasanya untuk fish finger ya. Kalau misalnya ayam goreng bisa juga pakai chicken finger bisa, tapi ini bukan adonan kayak seperti ayam crispy itu ya, bukan yang letter K atau letter M gitu ya, bukan ya. Ini biasanya buat fish finger atau buat chicken finger. Jadi boleh pakai ayam, boleh pakai ikan.
Boleh dipotong finger, boleh dipotong besar-besar. Kalau malah sebaiknya yang boneless atau tidak pakai tulang. Chef, bener nggak kalau mau bikin ayam goreng tepung, tepungnya pakai tepung maizena bakalan lebih garing? Ya, jadi ada campurannya tapi gitu ya, nggak cuma ini. Biasanya ada juga campuran dengan apa namanya, tepung beras juga, ada yang kombinasi dengan tepung beras. Jadi macam-macam, ada macam-macam ya, di luar sana ada macam-macam. Ini kita tumis dulu. Pakai tepung rendah juga. Ya, ada yang pakai tepung rendah gitu ya. Jadi kombinasi ada banyak banget. Ingat Chef, waktu masih di Profesor Setiabudi. Iya. Salam dari Bali. Bali sih. Ini juga ada salam dari Bali. Bali, Bangka. Untuk kompornya ini Frankie ya, kompor tanamnya. Frankie. Ya. Frankie. Frankie. Nah, ini kita tumis bawang putih sama bawang merahnya dengan minyak ya. Kita menggunakan minyak kelapa. Barco. Tentunya. Ya. Tuh Tiger marah-marah. Salam dari Papua. Papua, Cianjur. Oh, apa kabar Papua? Saya Papua dong yang belum ya. Ini sudah kemarin ke paling jauh ke Ambon, ke desa Ngilngof, Maluku Tenggara ya. Oke, ini kita masukkan juga cabenya. Jadi cabenya boleh pakai cabai apa merah besar boleh Labuan Bajo juga Chef. ya. Kabar Labuan Bajo. Ya, ini saya belum balik lagi nih ke Labuan Bajo. Koja Jakarta Utara hadir, thank you. Salam dari Surabaya juga ya. Nah, ini ya. Terus kemudian ini kita masukkan daun karinya. Oh ini ya, salam dari Aceh. Ini yang punya. Ah, ini yang punya daun. Bali. Yang punya daun kari ya. Halo Chef, dari Ahmad Garuda. Oh, apa kabar Ahmad? Lagi nggak terbang nih. Nah, Ahmad. Minyak sayur, minyak goreng, sama minyak kelapa. Ya, beda bahan ya, beda bahan, beda kualitas ya. Kalau di sini saya pakainya minyak kelapa Barco ya. Kalau misalnya mau pakai minyak lain juga boleh ya. Tapi kan ya masing-masing orang punya preference ya. Jadi, nah ini udah biar harum ya. Nah kemudian ini kita masukkan, saya ambil evaporated milk. Ya, evaporated milk ini jadi bisa juga kalau mau pakai krim boleh. Apa itu evaporated milk? Evaporated milk itu yang biasa buat apa namanya? Buat Thai iced tea ya. Jadi dia kayak seperti krim dan susu ya. Pengganti daun kari bisa pakai daun salam nggak Chef? Nggak bisa ya. Kalau mau pakai daun jeruk bisa. Terus kemudian nanti dikasih kemangi boleh kalau mau kasih kemangi. Tapi kemangi berarti taruhnya terakhir ya, bukan sekarang. Ini kasih merica hitam. Ya, ini sedikit kasih parsley. Ini tinggal dipanaskan. Ini sudah siap ya. Kalau pakai Garam susu sedikit. krim aja bisa nggak Chef? Susu terlalu cair, jadi kalau mau campur sama krim dikit. Ya. Manis juga ya susunya Chef. Kalau Ya, ini evaporated juga sedikit agak manis ya. Jadi kalau misalnya itu jangan ditambahin gula ya. Tambahinnya garam. Oke, nah ini udah dapat pedesnya, creamy-nya dapat ya. Ini sebenarnya boleh kalau misalnya kita nggak pakai breaded bisa masukin juga dagingnya di sini ya, langsung di sini bisa juga gitu. Oke. itu krim mereknya apa tadi? Boleh nggak? Ini evaporated milk ya, kita pakai evaporasi. Ini kita pakai susu evaporasi. Ada banyak merek ya, jadi boleh pakai merek apa aja. Ya kulit dan apinya nggak seberapa. Ini kecil aja ya, jangan terlalu besar ya. Kalau udah main krim, nah ini nanti kita udah cukup ya, udah dirasakan, kita matiin dulu. Ini sudah mengental sedikit ya. Nah kalau susu dia nggak mau ngental gini, gitu ya. Nah ini sekarang kita goreng. Ya tadi parsley kering atau Parsley fresh. Tadi barusan kita potong tadi ya.
baru dicincang. Kalau pakai bumbu kari bisa pengganti daun kari nggak, Chef? Mungkin bisa jadi pakai kari bubuk sedikit ya, boleh. Tapi nanti dia berubah warna ya kalau pakai bubuk kari ya. Jadi kuning ya? Jadi kuning ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan taste ya, penting rasa. Ini juga nyampur-nyampur sendiri ya, Chef? Iya. Nah ini kita masukkan garam. Ulang lagi, Chef, pakai UHT bisa nggak gitu? Tambahin krim ya, jadi pastikan tambahin krim dikit. Ini udah panas. Ya, ini kita coba dulu. Kalau untuk rasa lebih light pakai evaporated atau pakai krim? Rasa lebih light pakai evaporated. Kalau mau lebih creamy pakai krim. Ya. Tapi kalau mau sama, misalnya nggak punya evaporated, mix milk and cream 1:1. Ya, itu juga bisa. Walaupun sedikit berbeda, tapi bisa menggantikan. Ya. Ya, ini kita. Chef, jadi boleh dikasih resume bahwa pengganti krim adalah susu evaporasi? Enggak juga ya, Chef? Enggak juga. Gini, ini resep menggunakan evaporasi milk gitu ya, yang saya rasa juga gampang dicari juga. Tapi kalau misalnya mau ganti krim silahkan. Krim will be more thicker. Kalau ini dia kental juga, tapi akan rasanya beda dengan krim. Terus kalau misalnya mau dikombinasi bisa, tapi kalau susu doang agak terlalu light gitu. Dia nggak mau ngentel. Ya. Itu aja sih bedanya. Kalau diganti daging bisa nggak, Chef, ikannya? Boleh diganti daging. Mungkin kalau daging untuk white sauce agak kurang ya, tapi boleh-boleh aja. Chef, susu evaporasi itu apa ya? Bisa beli di mana? Di supermarket biasanya ada ya. Mereknya banyak, ada Carnation, ada kaki apa? 3 sapi. 3 sapi, kaki 3. Zaman dulu itu FNN. Ya, FNN juga ada gitu ya. Nah, ini kita Saya coba tanya ada suaranya nggak? Ini ada ibu-ibu tidak ada suaranya. nggak ada suaranya? Ada Pak. Ada ya? Oke. Mudah-mudahan ada. Ya, ini nanti kita siapkan untuk papernya ya. Ini kita bikin sampai dia golden color ya. White sauce itu mirip seperti bechamel sauce ya, Chef? Ya, ini Asia bechamel lah ya gitu. Basically. Biar nggak lengket. Ini kita balik. Bagaimana ya, Chef? Ada komen kapan hari? Pastiin aja bahwa ininya panas ya. Jadi kalau dia punya pan panas, minyak panas, terus dimasukkan, jangan dibulak-balik dulu sampai dia dapat golden colornya, baru dibalik gitu. Karena biasanya itu masalahnya mau cepat-cepat dibalik, akhirnya dia masih nempel di dasarnya sehingga dia jadi gitu. Jadi harus sabar ya, Chef? Ya harus ini aja ya, maksudnya kita tungguin dulu ya, jangan kemana-mana. Nanti setelah dia ini baru nanti dibalik, karena kalau dia belum crispy atau belum berwarna, itu dia nanti bakal lengket ya. Dan kalau sudah panas, api jangan terlalu besar ya. Jadi pakai api kecil atau sedang aja untuk supaya dia warnanya golden dark brownnya dapet, tapi matangnya sampai dalam gitu. Chef, tapi daun kari fresh ya? Ya, daun kari fresh. Kayaknya nggak ada yang jual frozen ya. Terus Nggak ada yang jual dry juga. pakai ikan, ulangin, Chef. Ya, ini tadi kita pakai ikannya ikan dori ya. Ikan dori, kemudian ini ada breadcrumb atau pangkokras, pakai tepung protein sedang. Terus kemudian dia dikasih telur. Jadi tepung, telur, breadcrumb ya. Itu biasanya standar breading ya namanya. Atau Apinya coba lihat. kalau udah panas api sedang aja. Ini nggak boleh angkat sebenarnya, tapi dia kalau tumpah lumayan. Ya. Jadi nanti kita butuhan juga biar nice. Ini spaghetti udah jadi. Ya, sudah direbus, nanti tinggal kita masukkan. Oh, itu tadi daun kari dengan daun temurui ya, sama ya? Ya, ada yang bilang daun itu ya. Biasanya daun kari, daun
laksa orang bilang juga. Ya, nah ini udah. Chef, itu ikannya dondori bukan? Ikannya dori, bukan John Dory. Ada juga yang pakai John Dory kalau mau, ya. Tapi kemahalan ya, Chef. Ya. Jadi ini pakai Jadi sultan nanti. dori-dorian ya. Kita bisa pakai, ini kita ambil dulu. Oh nggak ada, ya udah. Kameranya kita- pakai apa sih? Bagus videonya. Wis. Oke, ini kita masukkan. Apa aja yang penting menyala. Kalau di Semarang namanya daun koro pele. Oh oke, ada banyak nama memang ya. Di beberapa tempat itu punya nama-nama yang berbeda-beda. Ada Ina. Apa kabar Ibu? Suri sama patin itu sama aja. Ya, ada yang pakai patin juga ya. Sebenarnya beda, tapi ada kalanya dia dipakai untuk pengganti. Ya. Jadi jangan lupa itu diambil-ambilin Ya. kalau menggoreng. Nah, ini kita tinggal lihat. Chef, ikan ganti baramundi boleh kan? Ikan boleh. Yang penting, ya, yang penting adalah kita pastikan minyaknya, ya. Pastikan dia minyaknya panas, ya. Kalau udah panas, ini kita ambil dulu dikit biar nggak. Chef, apinya kegedean. Iya. Terus minyak pakai merek apa ya, Chef? Nah ini saya pakai Barco, ya. Minyak kelapa. Minyak kelapa Barco. Dapat menggoreng 6 kali, ya. Itu ini memang, ya. Sambil lihat live Oma langsung praktek saus karena ada stok daun kari spaghetti dan susu evaporate. Ya, jadi ini udah. Ini kita panaskan sekarang ya. Oma siap deh. Bagus tuh, omanya udah langsung. Oke, ini tinggal kita. Spaghetti apa ya? Nasi boleh nggak tuh? Ya istilahnya gini, kalau misalnya nggak mau spaghetti, pakai mie juga bisa. Kalau pakai nasi ya berarti sausnya nanti dipisah gitu loh. Sausnya tidak menjadi bagian dari ini gitu ya. Apa namanya? Bagian daripada. Ya, kalau dalamnya diganti daging asap, keju mozzarella, mayones, bisa nggak? Oh di dalamnya, mau pengen di bisa aja ya. Kan nggak jadi kayak Tapi ya jadinya beda ya. Ini kita masukkan. Kalau teknik yang benar untuk goreng ikan biar crispy butuh waktu berapa lama, Chef? Tergantung ketebalan ikan. Ya. Ini kita aduk dulu ya, ntar ya. Ini kita aduk. Nah udah cukup ya. Chef Ines sambil ngejawab pertanyaan tapi masaknya tetap santai. Kalau aku lagi masak terus diajak ngobrol langsung Kosong. buka Chef. Karena udah biasa ya, jadi ya ini jadi nanti kita siapkan untuk presentasi. Pakai Indomie goreng kayaknya lebih enak. Terserah, yang mau pakai Indomie silahkan ya. Tapi ini pakai pasta udah enak banget ya. Ini bisa jadi salah satu ide buat kalian buat jualan ya. Udah cukup ya. You got the color. Beautiful ya. Kalau masak ikan yang tipis seperti ini sekitar 7 menit ya. 7 sampai 8 menit sudah cukup. Apalagi dia nggak pakai tulang ya. Kalau pakai tulang lebih Lebih lama. lebih lamaan masaknya. Chef, spaghetti merek apa? Merek ada banyak ya. Ini saya pakai merek baru sih kebetulan ya. Nanti saya ambil ya. Sanremo bukannya? Bukan. Ya. Oke. Di sini nggak ada daun kari, Chef. Kalau daun jeruk kira-kira berapa lembar ya? Kalau daun jeruk misalnya dirobek-robek aja. Daun jeruknya mungkin sekitar 4 aja ya. Sudah cukup karena kan kalau ini daun-daunnya bisa dimakan ya. Kalau daun jeruk enggak? Kalau daun jeruk kan nggak bisa. Jadi cuman buat flavor aja gitu.
Modelnya kayak carbonara ya, Chef? Ya. Tapi kalau carbonara pakai meat, pakai beef, ini dia. Chef, saya besok mau praktek, kalau berhasil mau jual buka PO. Wah, asik. Silahkan kalau mau buka Ditaruh tempat PO. itu ya, aluminium gitu ya, Chef? Cakep Ya, juga bisa aluminium. Bisa dipakein apa namanya mika gitu ya. Apa? Mika. Kayak mika box gitu. Panas nggak bisa lah, Chef. Nggak untuk yang ininya. Oh iya, maksudnya buat kalau mau dijualan online ya. Untuk jualan. Pakai ini semua ditanyain mereknya. Pakai piring merek apa, Chef? Ini piringnya St. James ya. Kalau pasta itu saya pakai ini pastanya baru sih ya. Riscosa. Tapi ada banyak merek sih ya gitu. Ini Ya, merek. ini kebetulan yang lagi Ini kebetulan yang lagi promo. Kita cari yang promo-promo aja ya. Chef, coba cerita tentang itu St. James-nya di mana? Ya, ini kalau St. James ini kita beli di factory outletnya di Cikupa ya. Jadi ini dia punya ini stylenya bagus. Kayak keramik ya. Stoneware gitu. Waduh, ini namanya serem. Salam dari Tangerang, Chef. Salut, hampir setiap pertanyaan Anda jawab sukses, terus sehat selalu ya. Thank you. Sama-sama ya, sama-sama sehat. Ini udah. Ini sekarang kita Chef, masukkan. ntar mau lihat saya makan boleh nggak? Boleh. Sanremo boleh ya, Chef? Ya, apa aja. Boleh. Kebetulan kita lah pas promo, jadi kita ambil itu. Ya ini kebetulan ininya besar, jadi saya gabung Satu jadi aja. satu. Tapi ini bisa buat 2 porsi lah kira-kira ya. Kata Pak Ahmad, cantik lightingnya seperti di pesawat first class. Pak Ahmad. Kabar nih Pak Ahmad nih. Nah ini kita bisa kasih chili powder sedikit. Nah kemudian ini kita bisa masukkan. Kalau masak pasta bisa di wajan bahan stainless steel atau apa, Chef? Apa? Masak pasta di wajan apa penggorengannya? Sebenarnya bisa pakai apa aja, yang penting stainless boleh. Ini juga boleh ya. Oke. Pisaunya global ya, Chef? Yes. Nah, jadi ini kita bisa sebenarnya mau di presentasiin macam-macam bisa. Ini parmesan cheese tadi ya. Nah, ini sekarang kita potong untuk nanti bisa coba. Ini diminggirkan dulu. Jadi nanti tolong diceritakan lagi, nanti akan di save dan resepnya akan di situ. Ya, nanti ini kita akan save videonya, kemudian nanti kita akan save resepnya juga ya. Jadi yang ketinggalan boleh. Yang ketinggalan nanti bisa langsung. Oke. Nah, ini kita ini kita kasih parmesan cheese ya, yang di atasnya kita tadi ya. Jadi biar dia lebih. Saya kasih sedikit nih kurang ke tengah. Ya. Ya, ini bisa mau dikasih hiasan daun karinya lagi juga boleh ya. Jadi bebas ya. Jadi kita mau untuk tepung roti sih mereknya macam-macam ya. Jadi ada kebetulan Gedean tuh. ya, ini yang daunnya besar. Satu aja, nggak kelihatan nanti. Beda ikan dori dan John Dory, Chef? Jadi dari teksturnya ya beda ya. Jadi teksturnya beda. Sehingga kalau misalnya ini tapi sama-sama hampir mirip ya.
Jadi kalau misalnya itu mau ada, kalau ada John Dory bisa pakai John Dory, kalau misalnya mau apa namanya, mau pakai ini juga bisa gitu. Potong chef. Ya, saya potong yang ini aja ya. Hah? Yang itu aja Ya, dipotong. saya potong yang satunya. Jadi cabenya saya bilang bisa, kalau mau ditambahin boleh. Nah ini kita potong ya. Sumpah chef aku bilang. Nah, ya jadi moist dalamnya, tuh, Coba lihat, Ya. lihat deketin sini chef. dan garing. Ya. Tunggu. Ya, oke. Udah chef makan. Ya. Nah jadi dia Supaya kriuk-kriuknya kedengeran. jadi garing. Dengar nggak kriuk-kriuknya? Jadi ya. Jadi garing bagus. Tunggu live Paris Brest-nya. Ya. Paris Brest rencananya tanggal 14 ya dengan Chef Made. Jadi tunggu 14 apa 16 ya? 16 ya. 16 kan? Ya. 16 sorry. Nah, jadi ini enak banget ya. Ini pakai kari sama ya sausnya ini. Ya, ini. Apalagi dengan spagettinya. Kalian bisa bikin enak seenak makan di resto. Ya. Ikannya boleh diganti dengan ayam boneless, bisa. Ya. Beef bisa tapi kurang cocok ya, karena beef dengan white sauce kurang ya. Thank you amat. Ada hidung. Engken Pak Ade nih dia udah jualan ini nih apa? Lontong Medannya. Lontong Medan atau lontong Padang ya? Lontong Padang. Lontong Padang. Mantap. Itu juga mantap. Udah pernah nyoba waktu itu di Kosambi. Harus dikirim tuh. Jadi lapar. Pulang ya, Chef. Dia ini garing, jadi dia apa bisa dapat ininya gitu, apa namanya? Crispy-nya, creamy dari spagettinya ya. Jadi udah bisa, ini saya foto dulu baru nanti saya makan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Lontong Padang betul, Dek. Enak kayaknya tuh. Hujan-hujan gini. Hujan gini. Kayaknya Chef, mantep. Chef bisa lihat di mana? Nanti di IG saya save ini ya. Jadi kalian bisa coba ya, bikin resep ini. Oh ya. Biryani dan kebuli. Kapan kita coba chef ala bebas? Ala Islam? Boleh. Nah ini jadi, ini ya bisa lihat ya. Ini jadi, ini kita bisa makan. Tadi udah foto ya, jadi bisa. Jadi ini creamy. Dan apa kekentalannya pas. Ditambah dengan crispy-nya. Chef, kadang kalau dori itu suka ada bau tanah gitu. Jadi bagaimana itu? Kalau yang bagus. Maksudnya dori yang bagus gimana? Kalau bentar ya. Kalian mesti coba, enak. Cari biasanya gini, kalau dori itu ada yang frozen dan ada juga yang fresh ya. Tapi menurut saya yang frozen juga oke. Yang penting dia warnanya apa namanya clear, terus baunya nggak ada baunya. Biasanya dia baunya segar gitu ya. Itu sudah enak. Jadi cari di supplier yang benar. Kalau di supermarket bisa cari di frozen. Itu rata-rata semuanya oke gitu. Ya, dari Itu dori Vietnam bukan chef? ada yang dari sini juga. Ya, biasanya pakai nama, ada yang pakai apa? Pangsius, apa ya? Seperti itu namanya gitu. Jadi bisa coba itu. Jadi bisa dicoba resepnya. Jadi ikan dori sama ikan patin itu sebenarnya beda ya. Tapi
Di sini kadang-kadang Dori jual ya patin jualnya Dori gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting dia fresh dan nggak bawa tanah gitu. Kalau patin biasanya ada yang kalau yang nggak bagus dia bawa tanah. Nah kalau Dori air tawar yang sungai biasanya dia nggak bawa tanah. Kalau yang di farm karena dia di empang di ini ya, kalau sirkulasi airnya kurang bagus jadinya dia nggak bagus. Jadi sebenarnya cari suppliernya yang bagus lah, kalau menurut saya sih gitu. Jadi karena kita juga mau lihat secara penglihatan susah kalau dia dilihat bau tanah atau enggak gitu. Ya. Jadi ini bisa dicoba. Pasar tradisional ya, saya bagus. Ya di sayur box ini juga ada yang bilang di sayur box sering pesan ikan Dori frozen, murah juga. Memang Dori itu ikan yang cukup murah, cukup ekonomis dan dia memang kalau di pan fried kurang pas. Tapi kalau digoreng gini makanya dikasih apa namanya tepung yang ada seasoningnya gitu, dia enak. Jadi karena memang ikannya kan modelnya tawar, ya, jadi nggak ada rasa gitu. Jadi harus di ini. Saus bisa disimpan berapa lama sih? Saus apa ya? Kalau sausnya ini ya basically kan bisa disimpan ya. Evaporated itu sebenarnya, tapi kalau udah dibuka, pindahin dari kalengnya atau dari tempatnya wadahnya, itu biasanya seminggu. Ya karena evaporated juga apa nggak tahan lama. Ya jadi dan pastikan dia harus jangan kotor gitu ya. Jadi harus bersih. Kalau pakai sendok yang bersih. Ya. Dori yang warna putih ya, merahnya hanya sedikit sekali ya untuk unsur merahnya. Jadi lebih. Kalau ini yang baru datang ya untuk pastanya rebusnya sesuai dengan paketnya aja. Paketnya biasanya selalu ada tertulis. Biasanya ada yang 6, ada yang 8 menit. Ya, ada yang sampai 11 sampai 12 ada gitu. Jadi ikuti petunjuknya, kemudian tambahkan 1-2 menit untuk supaya lebih soft kalau untuk ukuran Asia ya. Kalau untuk ukuran Itali dia udah sesuai paket, itu udah pas gitu. Kalau misalnya ikannya bagus, sebenarnya nggak perlu dikasih jeruk, karena kalau jeruk nanti ada rasa lain lagi gitu. Jadi ini bisa kasih jeruk kalau mau, tapi ini nggak, karena rasanya nggak bawa tanah, ya, rasanya enak, jadi bisa dicoba. Dicium nggak bisa ya, jadi kalau ikan yang bawa tanah itu dari rasa ya, biasanya dari penampilan nggak terlalu kelihatan. Tapi ini saya beli di supermarket ya, frozen dan oke, gitu. Jadi coba aja ya itu, dan harganya juga nggak mahal ya. Dia biasa datangnya ada yang 1 kilo, ada yang 500 gram ya, dan itu bisa kita gunakan satu itu tadi, satu file bisa jadi 2 porsi gitu ya. Nah spagettinya juga bisa jadi 2 porsi gitu. Jadi tinggal kita coba aja gitu. Terus kalau untuk yang lainnya, kalau untuk chicken cordon bleu ini ada yang nanya ya mengenai chicken cordon bleu di luar topik ya. Chicken cordon bleu sih biasanya makannya bisa sama pasta, bisa sama nasi ya, herb rice, bisa juga dengan potato, dengan kentang. Jadi tinggal tergantung kita maunya seperti apa. Biasanya kalau cordon bleu itu pastanya creamy juga seperti ini. Ada kalanya juga cuman garlic olive oil sudah cukup ya, karena dia mau merasakan, karena flavornya ada di chicken cordon bleu-nya. Oke, jadi ini dicoba ya, dicoba untuk nanti kita bisa lihat ya. Ini siapa yang bikin gitu. Jadi ini bisa dicoba. Jadi resepnya mudah, tadi pakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Nah, cabai rawit bisa disesuaikan. Kemudian kita juga pakai tadi evaporated milk, bisa diganti dengan krim dan susu, ya, kombinasi. Terus kemudian pakai merica hitam. Kemudian di tepungnya ini kita berikan chili powder sedikit sama paprika powder, sama black pepper dan garam. Ya itu sudah cukup. Jadi ini sausnya nggak usah disimpan, karena memang sausnya ini sausnya nggak bisa taruh di freezer. Ini sausnya harus langsung bikin. Masak bikin habis. Karena krim sama dengan krim saus nggak bisa disimpan. Jadi kita nyimpan bahan-bahan lainnya aja.
Dory kalau mau di frozen bisa, misalnya sudah di breaded, kita bisa frozen kan, ya sudah di breaded tadi sudah di seasoning, di breaded, kemudian disimpan, bukan digoreng ya, jangan digoreng dulu. Jadi cuma itu aja, kemudian di frozen bisa. Dan nanti pada saat mau makan bisa langsung dari frozen langsung goreng. Tapi timingnya sedikit beda ya. Jadi apinya jangan terlalu besar supaya dia matangnya perfect sampai ke dalam. Yang penting tipisnya seperti ini. Ya, jadi kalau white sauce nggak bisa disimpan. Ya. Ya ini yang lapar silakan dicoba. Oke, jadi ini kita punya apa namanya? Hidangan kali ini ya menggunakan simple, menggunakan spaghetti. Ya ini basically untuk ya anak-anak nih biasanya ya, juga sama kita lah juga sama ya gitu ya. Kalau lagi susah ya standby spaghetti. Nah spaghettinya kan dia bisa simpan lama ya. Jadi udah dry simpan lama. Yang penting kita rebus seperlunya. Ya. Kalau biasa dikasih minyak tuh kalau kita biasanya kalau di restoran suka kalau kita nyimpen. Jadi biasanya tuh habis direbus al dente sesuai dengan paket, kemudian dikasih minyak baru disimpan. Tapi lebih enak pasta itu dimasak fresh. Gitu. Jadi makanya kalau di Italia sendiri kalau ada order baru dia masak pastanya. Jadi kayak kita makan mie ayam. Mie ayam nggak bisa dinginin baru dipanasin ya. Dari fresh langsung kita makan lebih nikmat. Jadi kalau di sini ada tulis nih, ya, cooking time 6 menit. Ya, ada beberapa dia sampai 11 menit. Nah, jadi ini kita tinggal ikutin aja, tambahin 1-2 menit ya dirasa. Komposisi airnya pastikan komposisi airnya 1:2 paling sedikit. Jangan sampai dia jumlah pasta dengan airnya lebih sedikit airnya. Nanti dia matangnya nggak sempurna karena ada starch yang dia keluarkan. Nah itu jadi harus 1:2 minimum, paling bagus 1:3 ya. Itu jangan dipotong. Terus pasta jangan dipotong. Kalau mau yang pendek cari yang pasta yang pendek, botai ya yang kayak dasi, terus penne pasta yang segini-segini, rigatoni yang bulat-bulat atau makaroni, nah itu bisa. Udah emang pendek gitu ya. Jadi jangan yang panjang dipendekin. Oke, jadi itu yang bisa dicoba di teman-teman. Ikan yang udah ditepungin kalau misalnya dia di ini harus di frozen. Jadi jangan ditaruh di chiller. Jadi kalau mau disimpan ya. Misalnya kita mau bikin ini tadi habis di breaded langsung di freezer tahan sekitar 1 bulan. Ya, jangan lama-lama. Bisa lama kalau freezernya minus 20 lebih ya. Nah, baru bisa. Gak apa-apa yang baru gabung nanti kita save ininya kok ya. Kita save supaya bisa dicoba lagi, dilihat lagi ya. Akan di save di YouTube. Ya, di save di YouTube juga ya. Ya, jadi kalau mau pendek bisa ganti jenis. Jadi pastanya bukan cuma spaghetti aja. Kan pasta ada banyak macam. Ada angel hair itu yang tipis-tipis. Ada yang fettuccine, pappardelle, ya ada banyak sekali. Bisa pakai apa aja. Gluten free juga mau, kalau mau boleh. Jadi satu porsi kira-kira mentahnya berapa? Kalau tadi ini porsinya adalah 100 gram. Ya, itu biasa porsi main course. Kalau mau untuk appetizer biasanya 60 sampai 80 atau second course biasanya. Kalau orang Italia bilangnya second course ya, pasta itu second course. Jadi ada appetizer atau makanan pembuka, kemudian ada secondnya itu pasta. Kemudian ketiganya baru main course. Tapi kalau di kita langsung jadi main course 100 gram udah cukup. Ini 100 gram tadi. Ya. Untuk pastanya. Pasta panjang jangan dipendekin. Saya bilang tadi ya, pasta panjang jangan dipendekin. Sama kalau mie, kita masak mie terus dipotong-potong itu emang mau kita ya. Kita nggak mau ya. Nanti marah sama orang Italia nanti. Ya, ini untuk ukuran main course. Ya, jadi dia 100 gram mentah. Begitu dia matang biasanya dia sedikit lebih, ini kan banyak nih besar ya, jadi cukup. Dan ini tinggal komposisi untuk dagingnya ataupun proteinnya biasanya sekitar 60 sampai 80 sampai 100 paling banyak ya. 100 gram mentah betul ya. Jadi itu aja sih basically yang kita mau sharing hari ini. Nanti minggu depan kita coba lihat lagi apa yang kita akan buat, tapi nanti minggu ini saya ada live dengan Bakels, ya itu di
hari Rabu ya jam 3 sore ya itu nanti Bekels itu nanti di IG-nya Bekels ya, bukan di IG saya tapi di IG-nya Bekels Indonesia. Bisa dicek di kepo-kepo di sana. Itu kita akan bikin 2 macam cake, yang satu adalah coklat apple cake, yang satunya lagi adalah sakura roll cake, yaitu nanti pakai leci dalamnya. Terus kemudian ada hari Kemisnya saya ada live dengan Sesa dan Barco, itu nanti juga ada di IG-nya Sesa dan IG-nya Barco ya. Jadi itu nanti bisa dilihat, itu kita akan share resep, ada 2 resep, satu dessert, satu main course. Yang main course itu pakai ayam ala Spanyol ya, Spanish. Kemudian yang main course-nya kita akan bikin, ini bocoran ya, nih kita akan bikin muffin ya, coklat muffin. Tapi yang istilahnya kalau kita bilang namanya guilt free coklat muffin. Istilahnya kalau kita makan tidak merasa bersalah. Jadi cukup padat. Nanti ini kita di minggu ini ya, di minggu depan Mas ya. Ini kan besok hari Senin ya. Jadi Rebo dengan Bekels Indonesia jam 3, kemudian Sesa nanti kita akan kasih tahu jamnya, tapi itu hari Kamis. Kemudian kita ketemu lagi nanti hari Minggu. Tunggu aja apa yang akan saya share di hari Minggu. Mudah-mudahan kalian stay safe and stay healthy. Jangan lupa untuk ya, keep on sharing ya. Terus kita selalu mencoba ya, kalau sudah dapat resep jangan lupa dicoba. Ada yang nanya penggorengan merek apa, sorry. Ini penggorengan biasa ya. Ini sahabat sejati, Bima, Bima Origin. Ya. Ini didapatnya dia nggak jual terpisah, tapi lebih anniversary package ya. Ada dapat apronnya, dapat buku resep ya. Ini ada di sini. Box 28 cm. Ke IG-nya Bima ada ya. IG-nya Bima bisa ya. Oke. Terima kasih buat semua teman-teman. Nanti notifikasi untuk yang live akan dipasang ya. Iya, pokoknya nanti kepo-kepoin aja ya. Pasangin ada notifikasi yang udah ada Bekels Indonesia, Barco dan Sesa, nanti kita akan share. Yang lainnya nanti tunggu hari Minggu. Oke? Alright. Thank you for watching guys. Stay safe, stay healthy, and keep on making good things. Okay?